Foreign Currency Financial Statement. Adapun tujuan dari materi ini mampu untuk menyusun laporan konsolidasi yang berbeda mata uang penyajiannya. Nah, untuk pokok pembahasan pada materi ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mata uang fungsional. Yang kedua, metode atau pendekatan penjabaran laporan keuangan, yaitu ada translation dan remeasurement. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan konsolidasian yang berbeda mata uang pelaporannya menggunakan metode ekuitas. Kita masuk yang pertama, mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional ini merupakan mata uang pada lingkungan utama di mana entitas beroperasi, yaitu lingkungan di mana entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Atau mata uang fungsional merupakan mata uang yang dijadikan standar dalam pengukuran transaksi. Atau mata uang fungsional ini merupakan mata uang yang dijadikan untuk transaksi sehari-hari. Nah, sekarang apa yang menjadi masalah? Yang pertama, bagaimana sih perusahaan membuat laporan keuangan yang mata uang fungsional dan mata uang penyajian atau mata uang pelaporannya berbeda? Berikutnya, yang menjadi masalah, bagaimana sih induk perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaannya yang menggunakan mata uang penyajian yang berbeda dengan mata uang penyajian induknya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, metode atau pendekatan penjabaran laporan keuangan. Oke, di beberapa literatur akuntansi terdapat dua pendekatan atau dua metode untuk menjabarkan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dengan induknya. Yang pertama, kita sebut dengan closing atau current rate method. Atau istilah lainnya translation method. Yang kedua, temporal method. Atau istilah lainnya remeasurement method. Namun, menurut standar kita atau PSAK hanya menyebut satu saja. Metode apakah? Yaitu current rate atau closing rate atau translation method. Dengan asumsi mata uang fungsional dan mata uang pelaporan anak sama. Nah, sedangkan untuk remeasurement method atau temporal method, nah ini mengacu pada PSAK 63. Digunakan untuk laporan keuangan di negara yang mengalami superinflasi. Nah, sekarang kita bedakan yang mana translation method dan yang mana remeasurement method. Closing atau current rate method atau translation method merupakan metode atau prosedur untuk mengkonversi mata uang pelaporan perusahaan anak yang menggunakan mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk di mana perusahaan induk beroperasi. Translasi ini dilakukan ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan perusahaan anak menggunakan mata uang lokal di mana perusahaan anak beroperasi. Sedangkan untuk temporal method atau remeasurement method merupakan metode atau prosedur untuk mengkonversikan laporan keuangan perusahaan anak yang disusun dalam mata uang asing namun menggunakan mata uang fungsional yang sama dengan perusahaan induk. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ilustrasi untuk translation maupun remeasurement method. Nah, ini ilustrasi translation method. Sebelah kiri ada induk perusahaan dan sebelah kanan ada anak perusahaan. Induk perusahaan, mata uang lokalnya menggunakan rupiah atau IDR. Kemudian mata uang fungsionalnya rupiah dan mata uang pelaporannya rupiah. Nah, mata uang lokal rupiah, maka mata uang penyajian juga rupiah. Sedangkan mata uang fungsionalnya juga rupiah.
Di sisi kanan, anak perusahaan, perusahaan Jepang, mata uang lokalnya yen. Mata uang penyajian atau mata uang pelaporan juga yen. Dan mata uang fungsional yen. Nah, sekarang kita bisa menganalisis dari sisi si anak perusahaan. Anak perusahaan ini merupakan perusahaan Jepang. Mata uang fungsionalnya yen, laporan keuangannya juga yen. Nah, inilah yang disebut dengan translasi. Ketika mata uang fungsional anak sama dengan mata uang pelaporan anak, yaitu sama-sama dengan yen. Mata uang fungsional anak perusahaan yen, artinya basis pengukuran transaksinya menggunakan yen. Nah, begitu juga untuk basis pengukuran akun-akun di laporan keuangan juga menggunakan yen. Artinya basis pengukuran transaksi sama basis pengukuran laporan keuangan sudah sama. Yang menjadi masalah bagaimana nanti induk mengkonsolidasikan laporan keuangannya yang rupiah sedangkan anak perusahaan dalam bentuk yen. Nah, oleh karena itu, laporan keuangan anak dalam bentuk mata uang asing atau yen ini harus kita konversi dulu ke laporan keuangan dalam mata uang penyajian induk. Setelah sama, baru induk bisa mengkonsolidasikan laporan keuangan induk dalam bentuk rupiah dan laporan keuangan anak dalam bentuk rupiah. Inilah translasi. Nah, kemudian ilustrasi remeasurement method. Induk perusahaan menggunakan mata uang lokal rupiah. Mata uang penyajiannya juga rupiah. Mata uang fungsionalnya rupiah. Anak perusahaan di negara lain, perusahaan Jepang, mata uang lokalnya yen. Mata uang penyajiannya juga yen. Sedangkan mata uang fungsionalnya rupiah. Nah, perhatikan mata uang fungsional anak dan mata uang fungsional induk sama-sama rupiah. Sekarang kita lihat dari sisi si anak perusahaan. Mata uang fungsional atau mata uang yang dijadikan basis pengukuran transaksi rupiah. Sedangkan mata uang pelaporan itu menggunakan yen. Artinya, basis pengukuran transaksi dan basis pengukuran akun-akun di laporan keuangan berbeda. Inilah kita sebut dengan remeasurement atau perlu pengukuran kembali. Nah, bagaimana induk nanti mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan laporan keuangan anak? Laporan keuangan dalam bentuk yen ini harus kita ubah dulu ke laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Baru bisa dikonsolidasikan. Jadi, bisa kita ambil intisarinya kalau translation method mata uang fungsional anak sama dengan mata uang pelaporan anak. Kalau remeasurement, mata uang fungsional anak berbeda dengan mata uang pelaporan anak. Nah, sekarang bagaimana mengkonversi laporan keuangan dalam bentuk mata uang asing ke mata uang penyajian induk. Nah, kita menggunakan kurs. Kurs ini kita bagi kurs untuk menjabarkan pos-pos neraca dan kurs untuk menjabarkan pos-pos laba rugi. Kita masuk dulu kurs untuk menjabarkan pos-pos neraca dengan menggunakan translation method. Nah, pos-pos neraca kita bagi menjadi 3, aset, liability, dan equity. Untuk translation method, aset liability, baik post moneter maupun non moneter, itu tidak kita bedakan. Sama-sama menggunakan closing atau current rate. Sedangkan untuk equity jika menggunakan translation method, share capitalnya kita menggunakan historical rate atau kurs pada saat awal kombinasi bisnis atau saat awal akuisisi. Sedangkan untuk RE, retained earning, ini kita bagi 2. Retained earning yang pertama atau awal akuisisi itu kita konversikan menggunakan historical rate, sedangkan RE ending atau RE
tahun berikutnya itu tidak perlu kita translasikan. Kenapa? Kenapa perlu tidak dijabarkan? Karena merupakan hasil akumulasi perhitungan dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan selisih dari penjabaran ini kita masukkan ke OCI ya atau ke neraca. Berikutnya, jika menggunakan temporal method atau remeasurement, aset dan aset liability ini kita bagi moneter dan non moneter. Moneter seperti cash, receivable, payable itu menggunakan closing atau current rate. Aset liability non moneter kita bagi dua. Ada aset liability non moneter at historical cost atau yang diukur pada biaya historis seperti aset tetap, investment at cost, prepaid items. Nah, ini menggunakan historical rate. Namun, aset liability non moneter yang diukur pada nilai wajar seperti trading securities, revalid fixed asset, ini menggunakan kurs atau rate pada waktu revaluasi atau fair value yang ditentukan. Nah, laba rugi selisih kurs dari penjabaran jika menggunakan remeasurement method, kita masukkan ke laporan laba rugi. Berikutnya kita masuk kurs untuk menjabarkan pos-pos laba rugi. Nah, kita masuk dulu yang translation method. Sales, purchase, expense, COGS, depreciation, amortization, akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu kita menggunakan actual rate. Nah, untuk kepraktisan kita menggunakan average rate atau kurs rata-rata dengan asumsi unsur-unsur pembentuk laba rugi tersebut terjadi secara merata. Sedangkan untuk dividen, kita menggunakan actual rate atau kurs pada saat dividen tersebut diumumkan atau dibayarkan. Mana informasi yang lebih jelas. Kemudian, jika menggunakan remeasurement method, sales, purchase, expense. Nah, ini kita menggunakan actual rate. Namun untuk kepraktisan kita menggunakan average rate. Nah, untuk cost of sales kita menggunakan historical rate of original purchase. Nah, ingat cost of sales ini merupakan hasil dari beginning inventory, edit by net purchase, ya, dikurangkan dengan ending inventory baru dapat dengan COGS. Nah, jadi untuk mendapatkan COGS ini kita menggunakan berbagai kurs. Seperti beginning inventory, kita menggunakan historical rate. Purchase menggunakan closing menggunakan average rate. Ending inventory menggunakan historical rate. Tergantung nanti metode apa yang kita gunakan, FIFO, average, dan lainnya. Untuk depreciation, amortization, and any other allocation of non-monetary item. Nah, ini kita menggunakan historical rate, bukan average rate. Untuk dividen, sama kita menggunakan actual rate atau pada saat dividen dibayarkan atau diumumkan. Oke, berikutnya kita akan masuk kertas kerja translasi. Kertas kerja translasi bersumber dari trial balance atau neraca saldo. Kertas kerja translasi mengkonversi neraca saldo perusahaan anak ke mata uang pelaporan induk. Yang menjadi pertanyaannya, kurs mana yang akan kita gunakan? Yaitu kurs menurut kaidah translasi. Nah, sekarang kita fokus ke translation method saja. Kalau untuk neraca, aset liability-nya kita menggunakan closing rate, untuk share capital historical rate, RE awal atau beginning, historical rate, RE ending tidak dijabarkan. Kemudian untuk pos-pos laba rugi kita menggunakan average rate. Untuk dividen menggunakan actual rate.
Nah, itulah kurs menggunakan kaidah translasi. Kemudian, selisih saldo debit dan saldo kredit diakui sebagai penambah saldo di mana selisih kurang berada. Selisih ini diakui sebagai penyesuaian ekuitas yang diatribusikan ke perusahaan anak. Penyesuaian ini menjadi bagian dari pendapatan komprehensif lain atau OCI. Nah, jadi selisih debit atau kredit itu namanya OCI, dan OCI ini kita atribusikan ke S atau perusahaan anak. Jika selisih di debit, maka OCI loss. Namun selisih di kredit, maka OCI gain. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada ilustrasi di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke perhitungan amortisasi excess value. Amortisasi berarti yang kita amortisasi seperti paten, building, equipment, kecuali land atau goodwill. Nah, di sini ada kaidah untuk mengamortisasi excess value. Ada saldo awal excess value, ada beban amortisasi, ada saldo akhir setelah amortisasi. Baru ada adjustment. Nah, untuk amortisasi excess value, kita mengikuti mata uang fungsional. Beginning excess value, mata uang fungsional anak kita konversikan ke mata uang pelaporan induk dengan menggunakan kurs saat akuisisi. Untuk amortization, mata uang fungsional anak kita konversi ke mata uang pelaporan induk menggunakan average rate. Dan untuk ending excess value, mata uang fungsional anak kita konversi ke mata uang pelaporan induk dengan menggunakan closing rate. Nah, selisihnya baru OCI. Bisa gain, bisa loss. Nah, ini ilustrasi pertama, penjabaran dengan closing atau current rate method tanpa melibatkan NCI. Artinya, induk mengakuisisi anak 100% sehingga tidak ada NCI. Dan kita menggunakan translation method. 31 Desember 2015, P, sebuah perusahaan USA, membeli seluruh saham S, sebuah perusahaan Inggris senilai $455.000 secara kas. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto S pada saat pembelian ini. Dan kurs 1 pounds ekuivalen dengan 1,3 US dollar. Selisih antara nilai investasi dan nilai wajar aset neto dialokasikan ke paten selama 10 tahun. Mata uang fungsional S adalah pounds. Nah, sekarang kita lihat. Induk perusahaan merupakan perusahaan USA. Berarti mata uang fungsionalnya yaitu US dollar. Sedangkan anak perusahaannya ada di Inggris menggunakan mata uang fungsional pounds. Nah, berikut adalah neraca S saat diakuisisi. Berarti si S menggunakan mata uang pelaporan pound sterling. Aset, liability, equity. Nah, trial balance ini pada saat awal akuisisi kita konversikan dulu ke mata uang penyajian induk. Karena ini masih awal akuisisi, berarti kita akan mencari terlebih dahulu berapa excess value dari kombinasi bisnis ini. P membeli S yaitu $455.000. Nilai perusahaan S ini berapa? Berarti kita lihat ekuitasnya. Capital stock 200 pounds itu ekuivalen dengan 260.000. RE S 50.000 pounds itu ekuivalen dengan 65.000. Artinya equity S saat diakuisisi oleh P itu 260 ditambah 65 atau 325.000. Nah, sekarang kita bisa mencari excess value-nya.
Dari kertas kerja penjabaran neraca percobaan tersebut dapat diketahui paten sebesar $130.000. Dari mana harga beli atau cost of investment 100% $455.000. Equity S $325.000. Sehingga ada excess value sebesar $130.000. Nah, ini kita alokasikan ke paten. Paten dalam dolar. Nah, paten dalam dolar, kalau kita konversi ke paten dalam bentuk pound sterling, itu setara dengan $100.000. 100.000 pound sterling. Yaitu 130.000 dibagi dengan 1,3. Pada 3 Januari 2016, S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 78.000. Nah, perlu diperhatikan, kalau ada pinjaman uang muka antara P dan S, kita harus bisa membedakan apakah uang muka tersebut bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Kalau pinjaman uang muka itu jangka pendek, nanti selisih kursnya kita masukkan ke laporan laba rugi, yaitu exchange gain atau exchange loss. Namun, kalau pinjaman uang muka ini jangka panjang, selisih kurs ini akan kita masukkan ke other comprehensive income atau OCI. Nah, 3 Januari 2016 ini kita asumsikan bahwa pinjaman uang muka ini jangka pendek. 3 Januari 2016, S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar $78.000 atau setara dengan 60.000 pound sterling, yaitu 78.000 dibagi 1,3. Karena kursnya tadi 1,3. Uang muka ini akan diselesaikan dalam US dollar. Nah, sekarang kita perhatikan. Bagi S menyerahkan uang muka. Berarti bagi S akunnya di bukunya advance to pay. Sedangkan bagi P yang menerima uang, berarti bagi P akunnya advance from S. Karena penyelesaian uang muka ini diselesaikan dalam US dollar dan mata uang fungsional S ini merupakan pounds, bagi S ini merupakan transaksi falas. Namun bagi P ini bukan transaksi falas. Kenapa? P mata uang fungsionalnya US dollar dan penyelesaian atau didenominasi dalam US dollar. Ya, jadi kita fokus ke S karena S merupakan transaksi falas, mata uang fungsional S pound sterling, sedangkan pinjaman uang muka ini diselesaikan dalam US dollar. Untuk transaksi ini, S membuat jurnal pada tanggal 3 Januari 2016, advance to pay pada cash, karena S menyerahkan uang muka. Berarti bagi S, kasnya berkurang sebesar 60.000 pounds, yaitu menggunakan mata uang fungsional CS. 78.000 dibagi 1,3. Selama tahun 2016, dolar menguat terhadap pounds. Kurs rata-rata 1 pounds ekuivalen dengan 1,25 US dollar. Kurs akhir tahun atau closing rate 1 pounds ekuivalen dengan 1,2 US dollar. Nah, kurs saat pembagian dividen 1 pounds ekuivalen dengan 1,22 US dollar. S membayarkan dividen 30.000 pounds. Nah, sekarang tanggal 3 Januari ada 60.000 pounds advance to pay. Sedangkan di akhir tahun kursnya menjadi 1,2. Artinya advance to pay-nya berubah menjadi 60.000 menjadi 65.000. Dari mana 65.000? Yaitu 78.000 dibagi 1,2, 65.000. Jadi ada kenaikan sebesar 5.000. Yaitu advance to pay di debit dan kreditnya akun yang kita gunakan exchange gain masing-masing sebesar 5.000 pounds. Nah, exchange gain yang 5.000 pounds ini kita masukkan ke laporan laba rugi. Nah, berikutnya kita akan menyusun kertas kerja translasi. Nah, kertas kerja translasi ini bersumber dari trial balance si anak perusahaan. Anak perusahaan, mata uang pelaporannya pound sterling.
Ingat, untuk trial balance berarti seluruh akun, aset, liability, equity, revenue, and expenses. Nah, ini kita bagi debit dan kredit. Kita masuk dulu bagian debit. Ada cash, ada AR, ada inventory, ada plan asset. Kita konversi dalam pounds ke US dollar. Karena ini merupakan aset, berarti kita menggunakan closing rate. Closing rate-nya tadi 1,2. Nah, advance to pay, nah ini kan bagi S, advance to pay. Advance to pay ini tadi diselesaikan dalam bentuk US dollar. Berarti harus 78.000 di akhir tahun. Berarti sini harus 78.000 yang berubah di mata uang anak. Bagaimana cara mencari 65.000 ini? 78.000 dibagi 1,2 dapat 65.000. Namun, kalau pinjaman uang muka ini diselesaikan dalam bentuk pounds, berarti harus 60.000 di trial balance si anak. Di sini harus 60.000. Yang berubah yaitu dalam bentuk US dollar. Oke. Berikutnya, COGS, depreciation, wages and salaries, other expense ini merupakan pos laporan laba rugi. Berarti menggunakan average rate, yaitu 1,25. Sedangkan untuk dividen menggunakan kurs dividen, yaitu 1,22. Nah, setelah kita konversi dari pounds ke US dollar, kita jumlahkan total debit, nilainya 1.176.800. Nah, sekarang saldo normal yang dikredit. Accumulated depreciation kontra aset berarti menggunakan kurs closing 1,2. Account payable, bonds payable itu merupakan utang berarti menggunakan closing rate 1,2. Capital stock, equity berarti menggunakan historical rate atau kurs pada saat awal akuisisi, yaitu 1,3. Untuk RE, nah ini merupakan RE beginning yang 50.000 ini. Berarti kalau RE beginning pada saat akuisisi kita menggunakan kurs historical rate ya. Atau kita konversi, atau kita translasikan. Kita kalikan 1,3. Kemudian untuk sales, menggunakan average rate 1,25. Nah, di sini ada exchange gain, advance to pay. Dari mana angka 5.000 ini? Nah, ini dari sisi P. Di akhir tahun, advance to pay-nya sudah menjadi 65.000 pounds. Padahal pada saat memberikan pinjaman, si S mencatat advance to pay itu 60.000, ada kenaikan ya. Bagi S ada exchange gain sebesar 5.000. Dan kemudian kita konversikan ke US dollar menggunakan kurs rata-rata menjadi 6.250. Nah, kita totalkan bagian kredit yaitu 1.205.450. Sekarang kita selisihkan total debit dan total kredit. Total debitnya 1.176.800, total kreditnya 1.205.450. Saldo yang kurang yaitu di bagian debit sebesar 28.650. Dari mana? 1.205.450 diselisihkan dengan 1.176.800. Nah, ini merupakan equity adjustment. Kita masukkan ke OCI, selisih kurs. Oke, setelah kertas kerja translasi ini, karena sudah berbentuk US dollar, punya si anak perusahaan, nah ini kita pindahkan ke kertas kerja konsolidasi, seperti ini. Kolom S. Ya, di kolom S, di sini muncul 28.650 dari kertas kerja translasi ini kita atribusikan seluruhnya ke anak. Karena di debit berarti OCI-nya negatif.
Ya, di sini minus karena accumulated OCI merupakan akun ekuitas. Jadi minus 28.650. Oke, sekarang kalau kita susun laporan keuangan based on kertas kerja translasi ini seperti ini. Nah, ini income statement dan RS statement sudah dalam bentuk dolar. Terdapat net income 162.50. Oke, berikutnya di sini untuk memperjelas perhitungan paten yang 130.000 ini. Dan bagaimana kita mengamortisasinya. Beginning patent 130.000 dolar ya. Nah, tadi di sini mata uang fungsional si anak 100.000 pounds kita kalikan 1,3 ya, kurs awal. Untuk amortisasi 100.000 dibagi 10 tahun berarti 10.000 per tahun, 10.000 pounds kita kalikan dengan kurs rata-rata 1,25 yaitu 12.500. Nah, kemudian kita hitung 130.000 dikurang 12.500, 117.500. Ini ending patent tanpa selisih kurs. Namun, ending patent akhir tahun pakai kurs yaitu 90.000 pounds. Dari mana 90.000 pounds? 100.000 dikurangkan dengan amortisasi 10.000 menjadi 90.000 pounds dikalikan dengan closing rate 1,2 yaitu 108. Nah, untuk mencari apakah selisih kurs ini atau OCI ini rugi atau loss, seperti ini. Seharusnya paten 117.500, namun ending paten dilaporkan di neraca 108.000. Artinya ada penurunan paten sebesar 9.500. Dan ini diimbangi dengan kerugian selisih kurs atau OCI. Nah, sekarang sebelum kita masuk jurnal penyesuaian dan eliminasi, kita akan membuat terlebih dahulu jurnal di buku P. Nah, kita menggunakan equity method. Yang pertama, P akan mencatat bagian laba dari S. Investment in S pada income from S. Berapa? Nah, kita lihat di sini kertas kerja konsolidasinya, net income-nya ada 106.250. Namun, 106.250 ini perlu kita adjust dulu dengan amortisasi. Kalau ada intercompany profit transaction, kita adjust lagi. Nah, kebetulan di sini hanya ada amortisasi. Yang 106.250 kita kurangkan dengan amortisasi 12.500, kita kalikan kepemilikan P terhadap S. Nah, kebetulan kepemilikan P terhadap S yaitu 100%. Jadi 106.240 dikurang 12.500 kalikan 100%. Dapat 93.750. Kemudian untuk dividen yang dibayarkan oleh S yaitu sebesar 36.600. Karena kepemilikan P terhadap S 100%, berarti seluruhnya 36.600. Cash pada investment in S, 36.600. Nah, kemudian yang baru yaitu OCI. Kita mulai dari OCI translasi 28.650 ya. Bagian P berapa? Kenapa P dapat dari OCI translasi? Nah, begini, tadi kan OCI translasi ini masuk ke atau kita atribusikan ke S. Ya, ingat ada istilah one line consolidation. Konsolidasi satu baris. Ketika ekuitas anak naik, berarti investment induk juga naik. Ketika ekuitas anak turun, berarti ekuitas atau investment induk juga turun. Nah, ini kan accumulated OCI-nya merupakan ekuitas dan minus, berarti kan ekuitas si anak turun. Kalau ekuitas anak turun, berarti investment induk juga turun. Ya, sebesar kepemilikannya. Kebetulan sini 100%, ya.
Jadi di buku P karena investmentnya berkurang, berarti dia sebelah kredit investment in S-nya. Debitnya OCI. Kemudian untuk selisih kurs dari excess value yang paten. Karena rugi 9.500 berarti investment si induk juga berkurang. Berarti investment berkurang di kredit 9.500. Debitnya OCI. Nah, ini dari OCI si paten 9.500. Ingat, ini kepemilikannya 100%. Kalau kepemilikannya 90% bagaimana? Ya, tinggal dikalikan 9.500 kalikan 90%. Oke, dari jurnal di buku P ini kita bisa menghitung saldo akun investment in S akhir tahun 2016. Yaitu awalnya awalnya P mengakuisisi S itu 455 ya, 455. Kemudian dapat pendapatan investasi dari S ditambah 93.750 dikurangkan dividen 36.600 dikurangkan dari OCI translasi, dikurangkan dari OCI paten. Sehingga dapat angka 474.000. Nah, investment in S bersaldo 474.000 ini ada di kolom P di kertas kerja konsolidasi 474.000. Oke. Sedangkan tadi di buku P sudah mencatat debitnya OCI karena rugi ya. 28650 ditambah 9.500 tapi posisi OCI-nya atau accumulated OCI-nya di debit. Artinya minus yaitu sebesar 38.150. Nah, 38.150 ini kita pindahkan di kertas kerja konsolidasi di kolom P 38.150. Di kolom P 38.150. Dan ini negatif karena di debit posisi ekuitasnya. Oke, setelah kita membuat jurnal di buku P, sekarang kita masuk adjustment and elimination. Nah, yang pertama, income from S, 93.750 debit, kredit dividen S, 36.600, kredit investment in S, 57.150. Nah, ini seperti biasa ya. Kemudian, RE beginning 65, capital stock 260, paten 130, kreditnya investment in S 455. Karena ini masih di tahun pertama, ya kita bisa mengecek 455.000 investment in S ini harus sama dengan pada saat diakuisisi 455. Oke, kemudian amortisasi paten ya. Amortization atau other expense pada paten 12.500 dari perhitungan ini. 12.500. Kemudian nah, di sini jurnal tadi di buku P mencatat pengurangan investment ya karena rugi dari paten OCI pada investment in S 9.500. Nah, sedangkan ya di kertas kerja di adjustment and eliminasi paten seharusnya 117.500 tapi dilaporkan 108. Berarti kan ada penurunan paten sebesar 9.500. Nah, akun paten ini harus kita munculkan di jurnal penyesuaian. Berarti patennya turun, berarti dikredit sebesar 9.500. Ya, dikredit 9.500. Nah, tadi kita catat di buku P, OCI pada investment in S 9.500. Investment in S dikredit 900, ya, karena nanti di konsol harus angkanya 0, tidak boleh ada angkanya, berarti kita balik ya di debit. Debit investment in S. Jadi jurnalnya investment in S pada paten 9.500. Kemudian advance to sama advance from ya. Ini merupakan resiprokal, akun resiprokal. Tadi advance atau uang mukanya menjadi 78.000 ya. Di sini kita lihat advance to-nya 78.000.
Oke, jadi debitnya advance from pada advance to 78.000. Nah, untuk OCI translasi kita perhatikan tadi di buku P mencatatnya OCI pada investment in S ya. Jadi kalau di jurnal penyesuaian investment in S-nya kita balik ya, investment in S pada accumulative OCI 28.650 karena ini kepemilikannya 100%. Kalau kepemilikannya kurang dari 100%, OCI dan 28.650 ini kita bagi untuk induk dan NCI untuk yang minoritas ya. Oke, setelah jurnal penyesuaian dan eliminasi, kemudian kita pindahkan ke kertas kerja konsolidasi. Ya, adjustment and eliminasi, kita pindahkan apakah dia di debit atau di kredit ya. Nah, karena kita menggunakan metode ekuitas, perhatikan, net income P harus sama dengan net income konsol. RE beginning P harus sama dengan RE beginning konsol. RE ending P harus sama dengan RE ending konsol. Nah, yang berwarna merah-merah ini perlu perhatian khusus. Paten, ya, paten di sini 108.000 sesuai dari perhitungan kita. Paten yang dilaporkan di neraca yaitu 108 dari sini tadi, ya. 117 tapi yang dilaporkan 108. Yang 108 ini yang kita munculkan di konsol. Ya, advance to P sama advance from S harus 0 ya, karena sudah kita eliminasi. Investment in S harus 0. Nah, perhatikan sini accumulative OCI, dia positif atau negatif ya. Accumulative OCI yang muncul di konsolidasi yaitu accumulative OCI yang si P. Sedangkan Anang ini kan accumulative OCI ini ekuitas harus 0. Nah, inilah kertas kerja konsolidasi. Kepemilikan P 100%, tidak ada NCI. Sekarang kita masuk ilustrasi kedua, penjabaran dengan current rate method, kepemilikan saham kurang dari 100%. Berarti P memiliki S kurang dari 100%. Berarti ada NCI. 1 Januari 2016, P, sebuah perusahaan USA, membeli 90% saham S, sebuah perusahaan asing dengan local currency unit LCU sebagai mata uang fungsionalnya senilai 229.500 US dollar. Kurs saat itu 0,15 US dollar ekuivalen dengan 1 LSCU atau 1 LSCU sama dengan 0,15 US dollar. Equity S terdiri dari capital stock LCU 1 juta dan RE 500.000 LCU. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto. Bila ada selisih antara nilai investasi dengan nilai wajar, dialokasikan ke paten dengan masa amortisasi 10 tahun. Nilai tukar LCU terhadap US dollar untuk 2016 adalah sebagai berikut. Nah, ini perlu perhatian khusus ya. Nilai tukar LCU terhadap US dollar. 1 Januari 2016 0,15 US dollar, average 0,16, dividen 0,16 dan closing rate atau 31 Desember 2016 0,17. Nah, di sini kita perhatikan karena kita fokus ke translation, mata uang fungsional S adalah LCU, ya, maka penjabaran laporan keuangannya menggunakan translation method. Ya, P menggunakan US dollar, sedangkan S menggunakan LCU. Langkah pertama, sebelum kita menyusun laporan keuangan konsolidasi, kita menghitung excess value. Nah, excess value-nya bagaimana? Seperti biasa, ya. Implied value. Kita 100%-kan dulu. Nah, di sini dalam bentuk dolar, dalam mata uang penyajian si induk. 229.500, 90%, berarti kalau 100%-nya 229.500 US dollar dibagi dengan 90%. Dapat 255.000 US dollar. Kemudian equity S-nya kan dalam bentuk LCU, kita konversikan ke dolar.
ya, yaitu 1 juta capital stock dan RE-nya 500.000. 1.500.000 LCU. 1.500.000 LCU itu berapa US dollar? Nah, di sini kan 1 LCU sama dengan 0,15 dolar. Berarti 1.500.000 LCU sama dengan 1.500.000 dikalikan 0,15, yaitu 225.000 US dollar. Nah, sehingga ada excess value sebesar 30.000. Nah, excess value 30.000 dolar ini kita alokasikan ke paten. Patennya dalam dolar, yaitu 30.000. Setelah dapat paten dalam dolar ya 30.000 ini, kita konversikan lagi dalam mata uang fungsional anak, yaitu LCU. Paten dalam LCU berarti 30.000 dibagi 0,15, yaitu 200.000 LCU. Amortisnya berapa tahun untuk paten? Yaitu 10 tahun. Berarti 200.000 LCU dibagi 10 tahun. Dapat 20.000 LCU. Nah, sekarang setelah kita menghitung excess value, sekarang kita menghitung beban amortisasinya yang si paten. Beginning paten, amortization, ending paten, baru selisihnya. Beginning paten berarti mengikuti mata uang fungsionalnya 200.000 LCU dikalikan sama kurs awal. Kurs awal akuisisi berapa? Yaitu 0,15. 200.000 kali 0,15 dapat 30.000 US dollar. Nah, ini harus sama dengan tadi perhitungan paten dalam bentuk dolar. Ya. Kemudian amortization, ingat amortisasi atau beban amortisasi itu merupakan pos laba rugi. Berarti kita menggunakan kurs average yang 0,16. Nah, tadi kan dapat 20.000 LCU. 20.000 LCU dikalikan kurs yang rata-rata 0,16. 3.200. Nah, kita hitung berapa paten seharusnya? 26.800. Nah, ini tanpa selisih kurs, ya, 26.800. Ending paten yang dilaporkan di neraca berapa? Oke, tadi beginning-nya 200.000 LCU, sudah diamortisasi 20.000 LCU, berarti sisa 180.000 LCU. Karena paten ini merupakan pos neraca, kita menggunakan closing rate, yaitu 0,17. Nah, jadi paten yang dilaporkan di neraca 30.600. Nah, sekarang kita analisis. Seharusnya 26.800 patennya. Tapi yang dilaporkan di neraca 30.600. Artinya ada kenaikan sebesar 3.800 patennya. Dan diimbangin, ini artinya laba selisih kurs. Ya, OCI-nya laba. Setelah itu, baru kita membuat kertas kerja translasi. Nah, ini sumbernya dari trial balance si anak. Ya, trial balance anak. Oke, di sini ada debit, di sini ada kredit. Kita mengkonversi dalam mata uang anak, dari mata uang anak ke mata uang pelaporan induk. Dari LCU ke US dollar. Nah, kita masuk dulu saldo-saldo normal di debit. Cash, AR, inventory, land, building, equipment. Ini merupakan pos di neraca. Berarti kita ini aset ya, aset di neraca, kita menggunakan kurs yaitu closing rate 0,17. Closing rate 0,17. Nah, sekarang US dalam bentuk US ini apakah 10.000 dibagi 0,17 atau 10.000 dikali 0,17? Nah, kita lihat. Nah, tadi di sini kan nilai tukarnya LCU terhadap dolar. Di sini LCU terhadap dolar, berarti ini direct ya, kita kalikan. 10.000 kalikan 0,17. Namun kalau di sini dolar terhadap LCU, berarti sini LCU terhadap dolar, ini kita bagi. 10.000 dibagi dengan 0,17. Oke, sekarang akun cost of sales, depreciation, operating. Berarti ini pos laporan laba rugi. Berarti kita menggunakan kurs average. 0,16. Ya, untuk dividen menggunakan kurs dividen 0,16. Nah, total debitnya ada 549.500.
Nah, sekarang di kredit ya, accumulated depreciation ini kontra aset, aset kita menggunakan closing rate, kemudian akumulasi depreciation equipment, kontra aset ini menggunakan closing rate, account payable, utang, neraca, closing rate, capital stock, ini menggunakan historical rate. Nah, ini RA beginning, ya, RA beginning di tahun pertama, ya. RA beginning di tahun pertama berarti kita translasikan menggunakan historical rate karena belum ada akumulasi, ya, belum ditambahkan sama net income sama dividen, ya. Nah, kalau RA di tahun berikutnya, berarti RA ending merupakan RA beginning tahun berikutnya, ya. Berarti ini tidak perlu ditranslasikan, tidak perlu dijabarkan, karena merupakan hasil akumulasi. Karena ini masih di tahun pertama dan RA ini RA pada saat akuisisi, ya, ini kita jabarkan, ya. Jadi dikali dengan 0,15, 75.000. Sales merupakan akun laba rugi menggunakan average, ya. Sehingga saldo di kreditnya menjadi 519.000, ya, 519.000. Nah, sekarang kita analisis. Debit 549, kreditnya 519, berarti yang kurang di mana? Saldo yang berkurang di kredit. Nah, berarti kita masukkan selisihnya OCI di kredit 30.500. Kalau OCI di kredit ya, berarti ini merupakan laba. Ya, ekuitasnya positif 30.500. Nah, setelah kertas kerja translasi, berarti si anak sudah mata uangnya dolar. Kita pindahkan ini termasuk OCI ini 30.500 karena ini punya si anak, kita pindahkan ke kertas kerja konsolidasi. Nah, ini ya, si anak dalam bentuk dolar. Nah, ini tadi 30.500 positif karena dia gain. Ya, kita pindahkan ke kertas dari kertas kerja transaksi pindahkan ke kertas kerja konsolidasi. Oke. Nah, sekarang ini laporan keuangannya ya. Sekarang kita sebelum membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi, kita buat dulu jurnal di buku P ya. Nah, kita menggunakan metode ekuitas. Yang pertama, P akan mencatat bagian laba dari si S ya, akan menjurnal investment in S pada income from S ya. Kita lihat di sini net income si S-nya berapa? 24.000 ya. 24.000. Ada amortisasi enggak? Ada tadi amortisasinya, yaitu paten 3.200. Berarti dikurangkan. Ada intercompany profit enggak? Tidak ada di sini transaksinya. Ya, berarti hanya 24.000 dikurangkan dengan 3.200. Ya, kita kalikan dengan 90%, sehingga dapat angka 18.720. Debit investment in S 18.720, kredit income from S 18.720. Nah, kemudian untuk dividen ya, dividen yang dilaporkan oleh anak itu sebesar 16.000. Nah, kepemilikan P 90%, berarti kalikan 90%. Ya, berarti debitnya cash 14.400, kreditnya investment in S 14.400. 16.000 kali 90%. Nah, kemudian OCI. OCI dari translasi dulu 30.500 ya. 30.500 gain, berarti kan ekuitasi anak bertambah 30.500. Berarti investment induk juga bertambah sebesar kepemilikannya 90%, kalikan 90%. Ya, menjadi 27.450. Investment in S pada OCI. Kemudian untuk OCI paten tadi, ya, tadi juga laba 3.800, berarti investment induk juga bertambah sebesar kepemilikannya 3.800 kalikan 90%, berarti debitnya investment in S, kreditnya OCI. Nah, dari jurnal P ini kita bisa lihat ya berapa sih saldo akun investment in S akhir tahun. Oke, tadi pertama mengakuisisi si P yaitu sebesar 229.500. Ya, 229.500. Ditambah pendapatan investasi dari S sebesar 18.720 dikurangi dividen 14.200
ditambah gain OCI translasi 240, ditambah OCI paten gain 3420, sehingga saldo investment in S per 31 Desember 2016 yaitu 264.690. Nah, ini muncul 264.690 di kertas kerja konsolidasi di kolom P. Nah, ini dia ya, 264.690. Oke, saldo OCI-nya berapa? Nah, berarti 27450 ditambah dengan 3420 karena dia gain. Berarti positif ya. Berarti akumulatif OCI-nya di buku P akan mencatat 30870. Nah, pindahkan ke kertas kerja translasi, kertas kerja konsolidasi. Ini dia, 30870 di buku P. Ya, positif. Oke, sekarang kita masuk ke adjustment and elimination. Nah, ini seperti biasa, income from S and dividend S. Income from S 18.720, dividennya kredit 14.400. Dari sini tadi sudah kita hitung, selisihnya masuk ke investment in S 4320. Kemudian investment in S and equity S, ini tahun pertama ya, beginning, capital, paten. Nah, kreditnya investment in S 229.500. Nah, ini harus sama dengan pada saat tadi akuisisi 229.500 karena masih tahun pertama. Nah, kreditnya sisanya NCI 10%, 25.500. Kemudian untuk NCI share, NCI expand 2080 ya, 24.000 kurang amortisasi kalikan 10%. Kreditnya dividen, kreditnya selisihnya NCI equity. Untuk amor paten, amortization, expand pada paten 3.200. Dari sini tadi 3.200. Oke. Kemudian, nah ini jurnal untuk OCI paten tadi, ya. Nah, sini kita analisis. Paten seharusnya 2.800. Tapi dilaporkan 30.600. Berarti ada kenaikan paten 3.800. Kalau kenaikan paten itu kan paten di debit ya sebesar 3.800. Ya, berarti patennya di debit 3.800. Tadi di buku P mencatat OCI paten ini debit kan investment in S-nya 3420, sekarang kita balik ya supaya nanti investment in S-nya disesuaikan, nanti harus 0 di konsol. Debit menjadi kredit 3420. Ya. Nah, berarti 10%-nya dari 3.800 ini untuk NCI equity. Ya. Nah, berikutnya untuk OCI yang translasi 30.500. Tadi di buku P kan mendebit investment in S ya. 27.450. Berarti sekarang dikredit 27.450. Ya. Nah, akumulatif OCI-nya sebesar yang tadi ini 30.500. Kita bagi ke investment in S dan NCI equity. NCI equity-nya 10%. Nah, setelah jurnal penyesuaian dan eliminasi, kita masukkan atau kita pindahkan ke kertas kerja konsolidasi. Ya, pindahkan debit dan kreditnya. Nah, sekarang Anda perhatikan ya, sini ada net income. Karena kita menggunakan ekuitas ya, sini dulu income from S 1870, kita pindahkan, di konsolnya harus 0. Net income P sama net income konsol harus sama, RE beginning P sama RE beginning konsol harus sama, RE ending P sama RE ending konsol harus sama. Ya. Nah, di pos laporan laba rugi, di pos neraca, investment in S-nya harus 0 di konsol. Paten 30.600 warna merah ini dari perhitungan yang ini tadi sudah kita cari yang dilaporkan 30.600. Oke. Akumulatif OCI-nya dua-duanya baik P dan S itu positif. Ya. Jadi total asetnya 1.063.350, total liability and equity-nya 1.063.350. Ini di tahun pertama. Nah, di tahun pertama ini kita lanjutkan ke tahun kedua ya dengan soal yang sama. Nah, ini di tahun kedua. Selama tahun 2017, kurs LCU menguat terhadap dolar. Kurs rata-rata 0,18.
Kurs untuk dividen dan uang muka antar perusahaan juga 0,18. Kurs untuk penjualan persediaan antar perusahaan 0,175 dan kurs akhir tahun 0,19. Nah, kita perhatikan di sini ada transaksi pinjaman uang muka dan menggunakan kurs 0,18. Kemudian ada transaksi penjualan persediaan atau intercompany profit ya, menggunakan kurs transaksi 0,175. Nah, 1 Juli 2017 S memberikan uang muka jangka panjang. Oke, di contoh sebelumnya tadi kan jangka pendek. Sekarang uang muka jangka panjang. Ingat, kalau pinjaman uang jangka panjang, nanti selisihnya masuk ke OCI. Ya. S memberikan uang muka jangka panjang ke P senilai 300.000 LCU. Nah, 300.000 LCU ini setara dengan 54.000 dolar atau 300.000 dikalikan 0,18. Tingkat bunga 10%. Nah, kalau ada bunga, berarti nanti ada reciprocal account juga. Interest income, interest expense. Ya. Uang muka akan diselesaikan dalam LCU, sehingga untuk P transaksi ini adalah transaksi dalam falas. Nah, coba kita analisis. S memberikan uang muka jangka panjang 300.000 LCU. S tadi kan mata uang fungsionalnya LCU. Nah, diselesaikan dalam MCU juga. Berarti bagi S itu bukan transaksi falas. Bagi P, ya mata uangnya tadi dolar, tapi ini diselesaikan dalam LCU, itu merupakan transaksi falas. Nah, jadi untuk pinjaman uang muka, kita fokusnya ke P. P ini advance to S atau advance from S. Nah, karena S memberikan uang muka, bagi S itu advance to P. Berarti bagi P itu advance from S. Ya, bagi P itu merupakan advance from S. Selama tahun 2017, P menjual inventory ke S. Cost 70.000 dijual 84.000. Berarti ada gain ya sebesar 14.000. Didenominasikan dalam LCU. Kurs pada saat itu 1 LCU ekuivalen 0,175 dolar. S berhasil menjual kembali 75% dari inventory tersebut ke pihak luar. Artinya ada 25% ending inventory dan di dalam ending inventory S itu terkandung unrealized profit. Ingat, ini transaksi penjualan persediaan interperusahaan dan ini arah penjualannya downstream. Karena kurs untuk uang muka berubah dari 0,18 ke 0,19, maka akhir tahun P akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, berarti ini fokus ke P, yaitu advance from, sama kayak P itu utang, ya. Karena P ini diberikan pinjaman, berarti P akan menerima kas, kreditnya advance from S sebesar 54.000 dolar. Ya, P akan mencatat dalam mata uang fungsionalnya, yaitu dolar. 300.000 kali 0,18. Kemudian akhir tahun kursnya berubah menjadi 0,19. Nah, 0,19 dikalikan 300.000 kan 57.000. Berarti kan utangnya naik dari 54.000 ke 57.000. Kalau utang naik, berarti kan dia di sebelah kredit. Artinya ada loss. Nah, loss ini atau selisih kurs ini masuk ke OCI, bukan masuk ke laporan laba rugi, yaitu sebesar 3.000. Nah, jadi saldo advance from S akhir tahun ya itu menjadi 57.000, bukan 54 ya, 57.000. Karena ada transaksi jual beli barang dagangan interperusahaan dari induk ke anak atau downstream dan masih tersisa, P akan mengakui unrealized gain ya atau unrealized profit in ending inventory 25% dikalikan 14.000 yaitu 3.500. Nah, di sini perhatikan ya, di sini nggak ada kata-katanya semua inventory S itu berasal dari P. Artinya bisa kita asumsikan inventory yang ada di S itu berasal dari P atau internal dan juga berasal dari eksternal, dari pihak luar. Nah, jadi yang menjadi permasalahannya kurs mana yang mau kita gunakan. Begitu juga dengan COGS. Nah, inventory S akan terbagi menjadi dua, yaitu yang dari luar dan dari P. Yang dari P berarti 25% kalikan 84.000. Kenapa? Karena yang tersisa kan 25%.
dan 75% sudah menjadi COGS, ya. Berarti 25% kalikan 84.000, kurs mana kita gunakan? Yaitu kurs transaksi, yaitu 0,175. Ya, itu sebesar $21.000 atau sebesar 120.000 LCU. Untuk cost of sale juga dibagi dua, dari luar dan dari P. Yang dari P, 75% dikalikan dengan 84.000, dibagi kursnya 0,175 dapat 360.000 LCU, atau setara dengan 63.000. Nah, ini kertas kerja translasinya. Oke, saya mulai dari yang warna merah ini. Inventory, tadi kan inventory-nya ada yang dari luar, ada dari P. Nah, yang dari dalam dulu, yang dari P. Yang dari dalam, ya, tadi kan inventory-nya ada 84.000, ya, sisa 25%. Dalam dolar, ya, berarti 84.000 kali 25%, dapat $21.000. Dalam LCU-nya, berarti 21.000 dibagi 0,175, dapat 120.000. Ya. Kemudian COGS. Sebentar ya. Nah, sedangkan inventory yang dari luar ya, dari luar, nah ini kita menggunakan closing rate karena merupakan pos neraca. Ya, sedangkan untuk inventory yang dari P itu menggunakan kurs transaksi. Begitu juga dengan COGS. COGS ini kan akun laba rugi ya. Nah, berarti kan COGS ini muncul yang sudah terjual. 75% dikalikan 84.000, yaitu sebesar $63.000. Dalam LCU-nya berapa? Kita menggunakan kurs transaksi 0,175, yaitu sebesar 360.000. Sedangkan COGS dari luar ya, kita menggunakan kurs karena laporan laba rugi, berarti ini kurs average ya, 0,18. Nah, kemudian di sini ada advance to pay. Advance to pay. Tadi pinjaman uang muka ini diselesaikan dalam LCU. Kalau dalam LCU berarti kan 300.000 ya. Di S harus 300.000 LCU, nggak berubah. Nah, ya. Di S harus sebesar 300.000 LCU, yang berubah dolarnya ya menjadi 57.000. Tapi kalau dia diselesaikan dalam bentuk dolar, ya berarti sini 54.000 yang berubah yang ininya dalam bentuk LCU. Nah, kemudian ini RE. Nah, ini RE di tahun kedua, ya. Artinya RE ending di tahun sebelumnya merupakan RE beginning tahun sekarang. Artinya sudah merupakan akumulasi. RE beginning ditambah net income dikurangi dividen dapat RE ending. Nah, ini tidak dijabarkan, ya. Tidak dijabarkan. Dapatnya 83.000. Dari mana 83.000 ini? Dari RE ending tahun sebelumnya yang punya CS. Ya, 83.000. RE ending tahun sebelumnya merupakan RE beginning tahun sekarang, ya. Jadi tidak dijabarkan. Oke. Kemudian sini ada interest income 15.000 LCU. Dari mana nih? 15.000. Tadi kan S memberikan pinjaman 300.000. Bunganya 10%. Berarti kan per tahun berapa? 300.000 kali 10%, 30.000. Ya, karena ini dimulai 1 Juli, berarti setengah tahun. Ya, kita bagi 2, yaitu mendapat 15.000 LCU. Nah, sekarang baru kita analisis kurs mana yang akan kita gunakan. Oke, di debit dulu, cash, AR, inventory dari luar, berarti menggunakan closing rate, karena ini aset neraca. Ya, tadi inventory udah, advance to pay sudah, land building equipment, COGS dari land building equipment, aset neraca, closing rate. COGS, laporan laba rugi, menggunakan average rate dari luar. COGS, yang transaksi, yang dari P, ya, atau transaksi inter, menggunakan kurs transaksi. Depreciation expense operating menggunakan average. Dividen menggunakan kurs dividen, kebetulan sama dengan average ya. Total debitnya 743.300. Sekarang yang di kredit, accumulated depreciation, building, equipment, kontra aset menggunakan closing rate,
account payable, notes payable menggunakan closing rate, capital stock kita jabarkan, ini menggunakan historical rate, RA tadi tidak kita jabarkan, sales, laporan laba rugi, average, interest income, laporan laba rugi, average. Ya, jadi total kreditnya sebesar 684.500. Nah, sedangkan total debitnya 743.300, berarti selisih kurangnya di kredit. Nah, berarti ada 58.800 OCI. Ini positif. Ingat, ini accumulated OCI 58.800. Kalau akumulasi itu berarti kan ada penambahan pengurangan dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Jadi ini perlu perhatian khusus. Nah, sekarang kita menghitung paten, ya, menghitung paten. Beginning paten di tahun kedua ini 30.600. Ingat, ending paten tahun sebelumnya merupakan beginning paten tahun sekarang. Dari mana angka 30.600 ini? Dari neraca tahun sebelumnya. Nih, patennya 30.600. Ini ending, merupakan beginning di tahun kedua. 30.600. Nah, karena amornya 20.000 LCU tiap tahun, nah namun kursnya berubah ya. Di tahun sekarang menggunakan kurs average-nya 0,18. Jadi beban amortisasinya 3.600 ya. Sedangkan tadi kan di tahun pertama 3.200 amortisasinya. Di tahun kedua 3.600. Nah, sekarang ending paten yang seharusnya berapa? 27.000. Namun yang dilaporkan nanti di neraca tahun kedua 30.400. Dari mana? 160.000 LCU kalikan closing rate. Dari mana 160.000 ini? Tadi awalnya tahun pertama 200.000, sudah diamor 20.000. Di tahun kedua diamor 20.000, berarti sisa 160.000. Ya. Nah, kita analisis. Paten seharusnya 27.000, dilaporkan di neraca 30.400, berarti ada kenaikan paten 3.400. Nih, berarti gain OCI ya, 3.400. Nah, sekarang kita masuk ke buku P. Ya, buku P. Ya, ingat ya, tadi dari kertas kerja translasi ya, pindahkan ke kertas kerja konsolidasi ya di S ini. Di S akan muncul equity OCI-nya 58.800. Nah, kita kembali di buku P, jurnalnya investment in S pada income from S. Nah, berapa? Nah, perhatikan di sini, S ini melaporkan net income sebesar 36.000. Ya, S melaporkan net income 36.000. Kemudian tadi ada amortisasinya sebesar 3.600. Nah, kemudian ada transaksi interperusahaan 3.500 downstream. Jadi berapakah pendapatan investasi P dari S? 36.000 dikurang 3.600 kalikan 90% dikurang unrealized profit inventory downstream 3.600 ya, dapat 25.660 investment in S pada income from S. Tapi kalau dia unrealized profit inventory-nya upstream bagaimana? Berarti 36.000 dikurang 3.600 dikurang 3.500 baru dikalikan 90%. Ya. Jadi perlu diperhatikan apakah downstream atau upstream. Kemudian dividen yang dilaporkan oleh S itu sebesar 18.000. Nah, bagian P 90%. Ya, dikalikan 18.000, 16.200 cash pada investment in S. Nah, kemudian OCI. Nah, di tahun kedua ini kan accumulated OCI-nya 58.800. Ya. Nah, ini perlu kita sesuaikan, bukan 58.800 kali 90%. Tapi ini perlu kita adjust. Di tahun pertama ya, ada accumulated OCI-nya sebesar 30.500 ya. Ada OCI-nya sebesar ini tadi 30.500 juga gain ya. Secara akumulasi ya, saldo accumulated OCI itu 58.800. Nah, berarti yang kita adjust berapa? 58.800 dikurangkan dengan 30.500. Baru kita kalikan dengan 90%. 25.470. Ya, begitu juga ya, nanti
bagaimana kalau tahun ini akumulasinya 58.800, tapi di tahun sebelumnya ini ada minus 30.500 ya. Nanti bisa dihitung sendiri berapa yang perlu di-adjust. Ya, jadi ini perlu perhatian khusus 58.800 dikurangkan 30.500 baru kalikan 90%. Bukan 58.800 kalikan 90%, ya. Oke, kemudian untuk paten, ya. Paten tadi kita ada laba 3.400. Nah, ini baru dikalikan dengan 90%. Dapat 3.060 karena laba berarti investnya di debit. Nah, sekarang kita hitung saldo accumulated OCI-nya. Saldo accumulated OCI bagi si P, ya, bagi si P. Nah, kita mulai dari accumulated OCI di tahun pertama dulu. Accumulated OCI ending, ya, merupakan beginning kan? 3870. Ini pertama kali, 3870. Kemudian dikurangkan. Nah, ini kan dari pinjaman uang muka 3.000 di debit ya, dikurangkan 3.000, kemudian ditambah 25.470 dari translasi, ditambah dari paten 3.060 ya. Jadi saldo accumulated OCI-nya menjadi 56.400. Nah, berarti di buku P nanti akan ada angka 56.400 di kertas kerja konsolidasi. Ini dia, positif ya, 56.400. Sedangkan investmentnya, nah, saldo investmentnya ending merupakan beginning di tahun sekarang. 264.690 ditambah dengan 25660 dari laba dikurangi dividen 16.200 ditambah OCI translasi 25470 ditambah OCI paten 3060 ya. Jadi menjadi 302.680. 302.680 pindahkan ke sini. 302.680. Oke. Nah, sekarang kita jurnal penyesuaian dan eliminasi. Nah, ini tadi transaksi interperusahaan, sales COGS 84, harga jualnya, COGS inventory, unrealized profit 3.500. Nah, ini jurnal investment in S, jurnal income from S dan dividend S, ya. Yang ini tadi 25 sama 16.200, dan ini untuk NCI share. Dan kemudian, nah ini tahun kedua ya, ini investment in S dan equity S. Sini lihat RE beginning-nya 83.000. Nah, kita ambil di sini 83.000. Ya. Kalau tahun pertama kan tadi dia sebesar 75.000. Ya, 75.000. Sekarang 83.000. Oke, kemudian ini amor paten 3.600 dari sini. Perhitungan patennya. Kemudian, nah, ini tadi OCI paten kita untung 3.400. Ada kenaikan paten dari 2730, berarti patennya di debit 3.400. Ya, untuk investment in S 90% dan untuk NC equity-nya 340. Investmentnya di kredit 3.060, sedangkan tadi di buku P di debit 3.060. Ya. Oke, sekarang OCI translasi. Nah, OCI translasinya baru tadi yang 58 ini. Ya. 58.800. Ini kan punya si anak ya, 5800. Harus di debit 5800 supaya nanti ekuitas yang accumulated OCI ini 0. Nah, sini ya. Harus 0. Nanti yang muncul accumulated OCI si induk. Oke. Kemudian dibagi ke investment in S dan NCI equity. Nah, kemudian di sini ada advance from S dan advance to P 57.000 ya. Tadi di sini advance from P dan from S 57.000, 57.000. Kemudian tadi ada interest income, interest expense, interest income 2.700. Ya, ini merupakan akun resiprokal. Nah, setelah adjustment and eliminasi, pindahkan ke kertas kerja konsolidasi. Masukkan kolom debit, masukkan ke kolom kredit. Sekarang kita analisis, di laporan laba rugi dulu, income from S-nya harus 0.
Ya, sini masukkan 25.660 tadi di sini. Net income P harus sama dengan net income konsol, RE beginning P sama RE beginning konsol harus sama, RE ending P sama RE ending konsol harus sama, 50 250. Nah, di balance sheet ya, investment in S-nya harus 0, paten di neraca harus muncul 30.400 sesuai dengan perhitungan kita, 30.400 yang harus dilaporkan. Nah, equity OCI-nya induknya 56.400 ya, di konsol juga 56.400. Nah, total asetnya 1.182.480, total equity-nya 1.182.480. Oke, demikianlah materi mengenai foreign currency financial statement. Terima kasih.